Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang poster yang kami buat, yaitu dengan tema Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi dari Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 7, salam kenal. Saya Heli Amanda dengan NIM 607. Saya Uri Alfi Hasanah dengan NIM belakang 070. Saya Nabila Jeliputi Desbianti dengan NIM belakang 068. Saya Leni Alena dari NIM belakang 126. Saya Anissa Dwi Anggraini dengan NIM belakang 065. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari bahasa Indonesia. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kita tentunya tidak luput dari penggunaan dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri termasuk bahasa yang paling penting digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, selain sebagai identitas bahasa Indonesia juga sebagai bahasa resmi, juga sebagai bahasa persatuan dari bangsa Indonesia. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata bahasa Indonesia diresmikan tepat setelah 1 hari proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari sudut ragam linguistiknya, bahasa Indonesia dari banyaknya ragam menggunakan ragam bahasa Melayu Riau. Nah, itu sendiri telah dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace yang mengatakan bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling penting digunakan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk itu tadi yaitu perniagaan. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Oleh karena itu, para tokoh muda bersatu untuk melakukan ikrar, yaitu membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan negara Indonesia. Karena pada saat itu perjuangannya masih bersifat kedaerahan kan. Oleh karena itu, mereka membuat ikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan negara Indonesia. Nah, setelah itu, kemudian ikrar itulah yang menjadi penyemangat dalam pergerakan persatuan, dan hasilnya membuahkan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus tahun 1945. Itu tadi sejarah dari bahasa Indonesia. Selanjutnya kedudukan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kita beralih di kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu hampir sama dengan bahasa Melayu. Karena apa? Bahasa Indonesia itu sendiri didasari oleh bahasa Melayu. Jadi di antara keduanya itu tidak ada perdebatan atau persaingan bahasa. Karena apa? Bahasa Indonesia didasari oleh bahasa Melayu. Untuk selanjutnya kita beralih di Jakarta. Pada saat itu tanggal 25 sampai 28 Februari 1979 ada perumusan seminar politik untuk bahasa nasional. Itu memiliki 4 hasil. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas negara Indonesia sendiri. Karena apa? Kita sebagai Indonesia semua tahu bahwa mungkin kita dari luar negeri. Kita juga tahu, kamu asal mana? Mungkin bakal menjawab dari Indonesia. Dan itu, berarti pakainya bahasa Indonesia. Untuk yang kedua, Indonesia sebagai kebanggaan. Kita ambil contoh, untuk upacara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia juga sebagai bahasa antar budaya. Dari mulai kita mengenalkan suatu budaya, mungkin dari mulai tari, contohnya adalah Reok Ponorogo. Gak mungkin kan kita mengenalkan tarian itu ke dalam bahasa daerahnya. Karena apa? Semuanya gak mungkin tahu. Jadi kita menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai pemersatu dari semuanya masyarakat. Contoh simpelnya adalah kita di lingkungan kampus mungkin. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jawa. Itu kita nggak mungkin memakai bahasa daerah masing-masing. Oleh itu kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, mungkin dari kita banyak banget yang dalam sehari-hari itu masih menggunakan bahasa kolaborasi ya mungkin. Dari mulai bahasa Inggris juga kita gunakan. Mungkin seperti di area Jakarta Selatan yang dari bahasa Indonesia mereka masih menyelipkan bahasa Inggris. Jadi kita sebagai anak muda supaya
Jika mau menggunakan bahasa Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia. Kita terapkan dalam diri masing-masing. Karena dari saya mungkin juga belum bisa menerapkan hal itu. Kadang itu juga masih tercampur-campur. Untuk selanjutnya, kedudukan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kedudukan yang kedua, setelah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang kedua ini adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada Undang-Undang 1945, Bab 15, Pasal 36 berisi bahasa Indonesia sebagai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu ada 4. Untuk yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia sebagai pengantar komunikasi resmi seperti pidato presiden dan rapat DPR RI. Dan yang kedua, bahasa Indonesia adalah sebagai pengantar resmi di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan itu seperti bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang wajib atau pembelajaran yang wajib dari taman kanak-kanak sampai kita ke jenjang perguruan tinggi. Dan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat berhubungan tingkat nasional, yaitu menghubungkan antar individu, antar komunikasi. Bahasa Indonesia sebagai alat berhubungan tingkat nasional, seperti menghubungkan antar individu atau antar kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda atau sosial budaya yang berbeda, seperti hubungan pemerintahan dan masyarakat, penyampaian kebijakan ekonomi atau kebijakan politik. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai pengembang kebudayaan nasional dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang saat ini tuh pastinya banyak sekali bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa pengembangan dengan pemanfaatan iptek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Nah, di sini maksudnya kita dapat memberikan gambaran atau perasaan yang ada di dalam hati kita untuk mengungkapkan menggunakan bahasa Indonesia. Yang mana melalui bahasa itu kita dapat menyatakan secara terbuka tentang sesuatu hal yang tersirat dari dalam pikiran maupun hati kita. Nah, yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yaitu artinya pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, kita dapat diartikan bertujuan untuk pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dapat dibedakan menjadi verbal dan non-verbal. Nah, yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial. Itu maksudnya saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang pastinya dipahami oleh semua orang. Nah, tergantung situasi dan kondisi, karena Indonesia memiliki banyak daerah yang mana setiap daerahnya itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, untuk lebih amannya kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang mana dipahami oleh semua orang. Untuk yang keempat, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial, yang mana artinya fungsi ini dapat mempengaruhi sikap maupun tingkah laku seseorang. Nah, hal ini dapat diterapkan pada diri sendiri maupun masyarakat. Contohnya, pada saat ceramah agama, orasi ilmiah, dan juga mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya fungsi bahasa secara khusus akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang dimaksud dalam mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari yaitu bisa menggunakan bahasa formal dan non-formal. Bahasa formal biasa digunakan dengan orang yang lebih tua, dan untuk bahasa non-formal bisa digunakan untuk teman yang sebaya. Selanjutnya adalah mewujudkan seni atau sastra. Bahasa dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, atau prosa. Terkadang bahasa yang digunakan memiliki makna, denotasi, atau yang tersirat. Diperlukan pemahaman yang mendalam agar mengetahui makna yang disampaikan. Selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa-bahasa kuno. Yang dimaksudkan dengan
Mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Atau hanya ingin mengetahui tentang latar belakang dari masa lalu. Contohnya, untuk mengetahui asal dari budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimaksudkan dengan jiwa keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya dapat menggunakannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Sekian dari presentasi hasil dari poster kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.